di Minute Talk Show kita bersama aku, Sekar, dan aku Nanda. dan kita dari SMA Negeri 18 Jakarta. Yeay! Oh ya Nanda, hari ini nih kira-kira kan ada tulisannya di depan nih, bakal kita talk show gitu kan. Nah kira-kira di talk show kita kali ini kita bakal bahas apa sih Nan? Jadi di talk show kali ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai hal-hal yang mungkin sebenarnya penting banget buat kita sebagai seorang pelajar. Nah kita akan ngebahas yaitu hal-hal yang membuat sekolah aman dan nyaman. Oh oke. Kan kita berarti seorang pelajar nih ya, pastinya hal-hal yang terdekat dengan kita, apalagi kalau bukan lingkungan sekolah. Bener. Gitu. Nah kalau Nanda sendiri, menurut Nanda kira-kira sekolah yang aman dan nyaman itu yang seperti apa sih? Oke, kalau menurut aku sendiri sekolah yang aman dan nyaman itu yang pertama itu sekolah yang anti narkoba. Kenapa begitu? Karena narkoba itu kan bisa menurunkan fungsi otak ya. Jadi misalnya ada pengguna narkoba, biasanya motivasi belajarnya turun, sulit mengingat, dan lain-lain. Jadi diharapkan nih sekolah anti narkoba ini bisa menumbuhkan generasi yang lebih tangguh dan berkarakter. Iya, jadi kalau misalkan sekolahnya terbebas dari narkoba, otomatis siswa-siswanya juga bisa lebih fokus gitu ya terhadap pembelajaran, jadi lebih nyaman juga untuk bersama. Kalau kamu sendiri gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, pastinya sekolah yang aman dan nyaman itu adalah sekolah yang tidak ada kasus pembulian di dalamnya. Bener banget. Ya kan, karena bully itu tuh banyak sekali dampak-dampak negatifnya, baik ke korbannya pastinya ya, maupun si pelakunya juga ada dampak negatifnya. Benar. Ya mau itu bullyingnya verbal maupun non-verbal, karena bullying ini nih terutama untuk para korbannya ya, pastinya kan pertama bisa menurunkan self-esteem, jadi kepercayaan dirinya turun karena kayak ya sering diledeki, sering diisengin kali ya bahasanya mungkin. Terus kalau misalkan dia sebagai korban bully di sekolah terutama ya, dia juga bisa ngerasa males nih untuk masuk sekolah karena Takut. Karena dia takut dan merasa kayak kalau misalkan aku sekolah nih kayak ntar aku cuma diledek-ledekin sama teman. Bener. Seperti itu kan. Makanya dengan kasus-kasus pembulian ini tuh kayak aduh, bikin sekolah jadi nggak aman dan nggak nyaman untuk bersama. Tapi yang jadi kekhawatiran aku sendiri nih, kekhawatiran terbesar aku dan mungkin kamu juga atau bahkan teman-teman yang sedang menonton sekarang, bahwa kasus-kasus pembulian ini tuh banyak sekali yang tidak disadari oleh si pelaku pembuliannya. Jadi kayak ya memang nih ada beberapa kasus yang memang pelakunya itu sadar bahwa mereka melakukan tindak bully, merasa berkuasa dan merasa bisa menyuruh-nyuruh teman-teman yang dirasa lebih lemah daripada dia. Cuman yang dikhawatirkan juga adalah banyak nih kasus-kasus pembulian yang tidak disadari oleh pelakunya. Iya, mungkin kayak ini pengalaman gitu kali ya yang aku sempat lihat gitu, bahwa si pelakunya ini tuh tidak sadar bahwa mereka melakukan tindak pembulian yang mungkin ngiranya bercanda-bercanda, tapi ternyata kok si temannya ini nih merasa dikucilkan seperti itu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman semua yang di rumah ngelihat kayak teman-temannya lagi pada bercanda, cuman kok lama-lama agak ada indikator-indikator pembulian gitu ya, boleh mungkin kalau menurut aku ya boleh diajak ngomong dulu nih, kita pendekatan dulu kayak kenapa sih kalian kok bercandanya seperti ini gitu, tahu gak sih kalau ini tuh sudah masuk indikator pembulian gitu. Cuman kalau memang ternyata sudah dilakukan pendekatan dan enggak, iya masih kayak tetap dilakukan gitu ya, aku sih menurut aku alangkah baiknya segera dilaporkan aja, karena untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman pastinya kita semua butuh lingkungan yang tidak ada kasus pembulian. Karena itu merugikan sekali. Oke, tapi selain dari yang tadi udah kita sebutkan nih, sekolah yang anti bullying dan juga anti narkoba, menurut kamu ada lagi nggak sih faktor-faktor yang membuat sekolah itu tuh aman dan nyaman? Oke, selanjutnya menurut aku yang membuat sekolah aman dan nyaman itu lingkungan sekolah yang bersih. Kenapa penting nih? Karena jujur aku sendiri, kalau aku belajar itu harus banget dengan kondisi yang bersih, rapi gitu ya. Karena dengan begitu aku bisa lebih fokus belajar. Jadi dengan lingkungan yang sekolah bersih, yang bersih ini bisa memaksimalkan proses pembelajaran. Oke, iya sih, aku juga ngerasa kalau misalkan
kelasnya kotor, banyak sampah kan kayak kita belajarnya juga males gitu ya jadinya ya. Aduh, kita nggak fokus gara-gara ada sampah gitu di bawah gitu. Iya benar. Apalagi kalau misalkan suka ada ini loh yang kayak jaring laba-laba kayak gitu, itu jadi nggak fokus gitu belajarnya ya. Jadi harus sekolahnya tuh bersih, nyaman jadinya ya buat kita belajar. Benar juga. banget. Oke. Kalau mungkin terakhir lah ya dari kamu, menurut kamu faktor-faktor yang ngebuat sekolah aman dan nyaman tuh seperti apa gitu? Sebenarnya masih banyak nih ya, cuman kalau boleh sebut satu lagi, menurut aku itu yang lingkungannya positif. Kenapa sih yang lingkungannya positif? Karena apalagi kan kita masih remaja nih, masih proses-proses bertumbuh, jadi kayak masih gampang banget kanan kiri gitu. Maksudnya gampang banget kayak terhasut sama orang kalau misalkan kita belum terlalu kuat gitu, pondasinya tuh belum mantep, jadi gampang keseret gitu kan. Jadi penting banget untuk mempunyai apa ya bahasa sekarang tuh circle. Oke, circle yang positif. Karena kalau misalkan kita ya anggap kamu punya temen yang emang selalu ranking 1 nih, atau gak harus ranking 1 deh, yang penting dia rajin, orangnya teliti, rapi gitu, pasti kan kamu juga lama-lama keikutan, kebawa sama dia, kebawa dengan rutinitas dia, keseharian dia gimana, jadinya membuat diri kamu juga di-upgrade jadi lebih baik gitu. Jadi menurut aku ya penting banget untuk punya lingkungan yang positif. Benar banget, itu benar banget. Membangun lingkungan positif di sekolah, karena kan ya memang sebagai seorang pelajar lingkup kita kan memang di sekolah ya. Jadi kalau misalkan sekolahnya memang sudah lingkupnya ini positif, jadinya tuh untuk berjalannya pun akan selalu positif gitu loh. Jadi segala kegiatannya pun dapat berjalan dengan baik, teman-teman. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak banget ya kalau dibilang faktor-faktor, cuman karena mungkin kita ini mini talk show dulu untuk sekarang. Menurut aku sih 4 faktor tadi tuh salah 4. Iya, salah 4. Yang paling penting 4 faktor, salah 4 bener ya? salah 4 faktor yang penting buat sekolah itu aman dan nyaman. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin talk show kali ini kita cukupkan saja di sini. Iya, untuk episode kita yang kali ini kali ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman tertarik nih dengan mini talk show kita, Sekar dan Nanda, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Cuman untuk episode kali ini, talk show kali ini kita cukupi dulu sampai saat ini. Sedih banget karena sepertinya kita masih sebenarnya masih banyak teman-teman. Iya, yang pengen kita curahkan gitu, yang pengen kita sampaikan mengenai sekolah aman dan nyaman. Oke deh, akhir kata dari aku Nanda dan aku Sekar. Sampai berjumpa lagi. Dadah.